Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semangat untuk belajar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita belajar tentang fikih, yaitu melanjutkan tentang sholat berjamaah ya. Nah, hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang ketentuan sholat berjamaah. Anak-anak boleh mencatatnya di rumah, di buku tulis ya. Oke, perhatikan. Salah satu cara menjaga persatuan umat Islam adalah dengan sholat berjamaah. Nah, bagaimana sih ketentuan sholat berjamaah itu? Oke, ketentuan sholat berjamaah meliputi syarat sah menjadi imam dan makmum, cara memberitahu imam yang salah, dan keutamaan sholat berjamaah. Oke anak-anak, keutamaan sholat berjamaah telah kita ketahui beberapa minggu yang lalu, telah kita jelaskan, yaitu keutamaannya adalah kita akan mendapatkan pahala lebih banyak ataupun lebih besar, yaitu 27 derajat dibanding dengan kita sholat sendirian. Nah, selanjutnya yaitu syarat sah menjadi imam dan makmum. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan seseorang dipilih menjadi imam sholat? Nah, mengapa sih ia terpilih sebagai imam? Nah, jawabannya ada di pembahasan kali ini. Sholat berjamaah dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, seorang imam harus pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi yang pertama yaitu seorang imam harus pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk itu ada beberapa ketentuan-ketentuan imam, diantaranya yaitu laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi syarat menjadi imam itu adalah yang pertama laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan, yang kedua perempuan mengimami jamaah perempuan, dan yang ketiga bacaan imam harus benar, fasih, dan tidak riya. Selanjutnya yaitu mengetahui hukum-hukum sholat, mengetahui syarat dan rukun sholat, sanggup menunaikan sholat, dapat diterima oleh jamaah, paling tua umurnya dan mulia akhlaknya, tidak fasik dan tidak sombong, tidak tertuduh melakukan kejahatan, tidak meminta bayaran, tidak batal sholatnya karena murtad. Nah ya anak-anak, itu adalah beberapa syarat ketika anak-anak ketika sudah dewasa ingin menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah. Itu adalah beberapa syaratnya. Nah yang selanjutnya yaitu makmum tidak sah mengikuti imam yang mempunyai ciri. Jadi seorang makmum, apabila kita menjadi seorang makmum, kita tidak boleh mengikuti imam apabila imamnya seperti ini. Orang yang belum balik, jadi imamnya belum balik nih. Terus orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih, jadi imamnya itu bacaannya tidak fasih, tidak benar, tajwidnya, makhrajul hurufnya, dan sebagainya. Lalu orang yang tidak bisa menjaga kebersihan, bajunya kotor, terus dia kumuh, dan dia belum berwudu, itu juga tidak boleh kita ikuti. Orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholatnya, jadi ketika melaksanakan sholat imamnya asal-asalan, tidak sesuai dengan syarat dan hukumnya, tidak sesuai dengan rukun sholatnya, ya itu kita boleh untuk tidak mengikutinya. Selanjutnya yaitu orang yang meminta bayaran sebagai imam. Jadi ketika ada seseorang yang sebelum sholat telah menawarkan diri sebagai imam, namun dia meminta imbalan dengan syarat saya harus mendapat bayaran ataupun mendapatkan amplop, itu berarti kita tidak berdosa ketika kita tidak mengikutinya. Karena yang namanya imam itu adalah dia yang bersukarela, dia yang merasa dirinya mampu untuk mengimamkan beberapa makmumnya dengan tidak menginginkan imbalan apapun. Nah, yang terakhir yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa orang yang menjadi imam itu adalah yang baru beberapa detik yang lalu atau beberapa hari yang lalu telah menjadi murtad, namun dia masih dengan bersedia ingin menjadi imam, itu tidak diperbolehkan. Dan kita masih
ataupun kita diperbolehkan untuk tidak mengikuti gerakan sholatnya, karena itu adalah beberapa yang ketentuan-ketentuan yang boleh kita tidak mengikuti imamnya ketika imamnya memiliki syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Nah, itu adalah beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui ketika kita ingin melakukan sholat. Nah, yang selanjutnya, setelah mengetahui syarat imam, apakah kalian ingin menjadi imam? Nah, jika memang kalian menginginkan menjadi seorang imam, maka belajarlah mulai dari sekarang. Nah, anak-anak kelas 2 perlu diketahui juga bagaimana sih sikap makmum dalam sholat berjamaah. Nah, sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. Makmum dan imam harus berada di satu tempat. Makmum berniat mengikuti imam, makmum harus mengikuti gerakan imam, dan makmum harus berdiri di belakang imam, dan yang terakhir yaitu jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada imamnya yaitu perempuan dan ternyata ada laki-laki yang ikut sholat di belakangnya dan dia ikut mengikuti gerakan imamnya, itu tidak boleh ya sayang ya. Jadi yang diperbolehkan adalah seorang imam laki-laki yang diikuti makmum perempuan, dan seorang imam perempuan tidak boleh diikuti makmum laki-laki. Jadi ketika imamnya laki-laki maka boleh diikuti perempuan dan laki-laki. Namun jika imamnya perempuan maka yang boleh mengikuti hanya perempuan. Penjelasan mengenai tentang syarat sah menjadi imam dan makmum, yaitu tentang ketentuan sholat berjamaah. Semoga anak-anak bisa paham. Silakan anak-anak catat beberapa hal-hal penting yang tidak ada di buku namun dijelaskan pada video ini ya, karena ini adalah materi tambahan agar kalian lebih mudah dalam memahami sholat berjamaah. Oke anak-anak semua kelas 2, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.